Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil rancangan metode pengembangan sosial emosional anak usia 4-5 tahun dengan menggunakan dongeng yang berbasis pada PowerPoint. Nah, judul yang kami ambil adalah Elang Penyelamat. Nah, untuk teori metode yang diterapkan adalah dalam pengembangan dongeng yang kami gunakan di dalam rancangan ini adalah dengan menggunakan media berbasis PowerPoint. Nah, dengan media berbasis PowerPoint nantinya akan dibuat menjadi bentuk video. Nah, jadi anak akan menonton dongeng melalui video yang di dalamnya sudah terdapat dialog, lalu ada karakter-karakter dan pemeran-pemeran di dalamnya. Nah, sebelum menonton, guru akan menjelaskan terlebih dahulu untuk karakter dan pemeran yang ada di dalam dongeng tersebut. Nah, untuk teori aspek perkembangannya, dalam perkembangan sosial emosional adalah kemampuan anak untuk memiliki pengetahuan di dalam mengelola dan mengekspresikan emosi secara lengkap, baik emosi yang positif maupun emosi yang negatif. Nah, mampu berinteraksi dengan anak lainnya atau dengan orang dewasa di sekitarnya secara aktif, belajar dengan mengeksplorasi lingkungan. Nah, perkembangan sosial emosional berarti perkembangan yang mengarah kepada kemampuan untuk menyesuaikan diri terhadap lingkungan di sekitarnya. Kemampuan untuk saling berkomunikasi, bekerja sama, dan mengendalikan perasaan dalam kehidupan secara berkelompok. Nah, kemampuan tersebut antara lain yaitu anak mampu menunjukkan sikap yang mandiri, mau berbagi, mau menolong, dan mau membantu teman. Nah, lalu ada mampu menunjukkan antusiasme dalam permainan kompetitif secara positif, maupun mengendalikan perasaan, mampu menaati peraturan yang berlaku dalam suatu permainan. Nah, lalu anak juga bisa menunjukkan rasa percaya dirinya dan mampu menjaga diri sendiri dari lingkungan serta mau menghargai orang lain. Selanjutnya KD atau kompetensi dasar. 2.5 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap percaya diri. 2.6 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap taat terhadap aturan sehari-hari untuk melatih kedisiplinan. 2.7 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap sabar atau mau menunggu giliran, mau mendengar ketika orang lain berbicara untuk melatih kedisiplinan. 2.8 memiliki perilaku yang mencerminkan kemandirian. 2.9 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap peduli dan mau membantu jika diminta bantuannya. 2.10 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap menghargai dan toleransi kepada orang lain atau dapat bekerja sama. 2.11 memiliki perilaku yang dapat menyesuaikan diri. 2.12 memiliki perilaku yang mencerminkan sikap bertanggung jawab. 2.13 mengenal emosi diri dan orang lain. 3.14 mengenali kebutuhan, keinginan, dan minat diri. 4.13 menunjukkan reaksi emosi diri secara wajar. 4.14 mengungkapkan kebutuhan, keinginan, dan minat diri dengan cara yang tepat. Selanjutnya KI atau kompetensi inti. KI 1 memiliki perilaku hidup sehat, rasa ingin tahu, kreatif, dan estetis, percaya diri, disiplin, mandiri, peduli, mampu menghargai dan toleransi kepada orang lain, mampu menyesuaikan diri, jujur, rendah hati, dan santun dalam berinteraksi dengan keluarga, pendidik, dan teman. Ya, kemudian indikatornya adalah yang pertama, mampu mengerjakan tugas mandiri, kemudian berani mengemukakan pendapatnya, kemudian anak bertanya dan menjawab, kemudian anak senang ikut serta dalam kegiatan bersama, kemudian anak mengikuti aturan kelas atau permainan, kemudian bisa mengatur dirinya sendiri, kemudian anak melakukan tata tertib yang ada di sekolah, kemudian anak tahu akan halnya, kemudian standar menunggu giliran, sabar untuk menunggu giliran, dan mau mendengarkan ketika orang lain atau teman, orang tua, ataupun guru berbicara, kemudian tidak suka memotong pembicaraan orang lain, dan tidak mudah mengeluh, kemudian tidak tergesa-gesa, kemudian
anak mau berpisah dengan ibu tanpa menangis, kemudian anak selalu menyelesaikan gagasan-gagasannya hingga tuntas, kemudian anak berusaha tidak menyakiti atau tidak melakukan kekerasan, kemudian kesediaan diri untuk menahan diri, kemudian bersikap tenang, tidak lekas marah, dan dapat menunda keinginan. Kemudian anak mampu mengurus dirinya sendiri, seperti pakai baju, pakai sepatu, buang air besar, dan air kecil sendiri. Kemudian anak terbiasa untuk tidak bergantung pada orang lain. Ya, kemudian anak memiliki rasa dermawan, kemudian anak suka menolong atau membagi miliknya dan meminjamkan miliknya dengan senang hati. Kemudian anak senang mengajak temannya untuk berkomunikasi, beraksi positif kepada semua temannya. Kemudian anak mampu menenangkan diri dan temannya. Kemudian dalam berbagai situasi ya. Kemudian anak mau menemani teman melakukan kegiatan bersama, kemudian anak terbiasa mengindahkan dan memperhatikan kondisi teman, kemudian anak menghargai hak atau pendapat atau karya orang lain, kemudian anak dapat bekerja sama dalam menyelesaikan tugas, kemudian anak dapat bekerja sama dalam kelompok yang berbeda, kemudian anak bermain dan berbagi tugas dengan kelompoknya, kemudian anak dapat membersihkan kelas secara bergotong royong dengan senang hati, kemudian anak menghargai karya teman, kemudian anak menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar, kemudian anak mudah bergaul dengan semua teman, anak memperhatikan diri untuk menyesuaikan dengan situasi, kemudian anak memperhatikan kehati-hatian kepada orang yang belum dikenal, seperti misalnya menumbuhkan kepercayaan pada orang dewasa yang tepat gitu. Kemudian bersikap kooperatif dengan temannya. Kemudian menggunakan cara yang diterima secara sosial dalam menyelesaikan masalah, yaitu seperti menggunakan pikiran untuk menyelesaikan masalah, kemudian tetap tenang di tempat yang baru dengan situasi baru, misalnya saat bertemu, berada di pusat perbelanjaan, ataupun saat bertemu dengan guru baru. Kemudian anak bertanggung jawab atas perilaku untuk kebaikan diri sendiri, kemudian anak bersedia untuk menerima konsekuensi atas atau bisa disebut dengan bertanggung jawab akibat dari tindakan yang diperbuat, baik secara sengaja maupun tidak disengaja. Kemudian anak mengakui kesalahan dengan meminta maaf. Kemudian anak merapikan atau membereskan mainan pada tempat semula. Kemudian anak mengerjakan sesuatu dengan tuntas. Kemudian selanjutnya anak senang menjalankan kegiatan yang menjadi tugasnya, seperti piket sebagai pemimpin harus membantu dan menyiapkan alat makan. Kemudian anak menjalin pertemanan dengan anak lain, kemudian mempertahankan haknya untuk melindungi diri dengan bantuan orang lain, misalnya seperti meminta bantuan pada orang dewasa. Kemudian anak mampu mengekspresikan emosi yang sesuai dengan kondisi yang ada, seperti senang, sedih, antusias, dan lain sebagainya. Kemudian anak memilih satu macam dari 2-3 pilihan yang tersedia, seperti mainan, kemudian makanan, ataupun pakaian. Kemudian anak mampu memilih satu dari berbagai kegiatan atau benda yang disediakan, kemudian anak berperilaku yang membuat orang lain nyaman, kemudian menggunakan sesuatu sesuai dengan kebutuhannya. Itu indikator-indikatornya. Selanjutnya yaitu media yang digunakan. Media yang digunakan adalah aplikasi CapCut, di mana opening atau pembukaan gambar tersebut dapat bergerak, kegiatan inti, closing atau penutup dapat bergerak semua, dan dapat menjadi suatu video yang akan dimasukkan ke dalam PowerPoint agar dapat bergerak. Di mana gambar pertama yaitu cover yang berjudul Elang Penyelamat. Selanjutnya adalah petani dan istri yang akan berangkat untuk meladang. Selanjutnya gambar yang ketiga di mana petani memiliki anak yang akan ingin ke sekolah. Yang keempat yaitu di mana petani, istri, dan temannya yang bertani bersama. Selanjutnya di mana petani dan istrinya meladang bersama. Ketika itu istrinya ingin beristirahat, lalu ada seekor ular, di mana seekor ular itu akhirnya ditangkap oleh elang yang menyelamatkan ibu dan ayah tersebut, petani tersebut, dari ular tersebut. Nah, ular tersebut dibuang ke dalam danau ataupun sungai, seperti itu. Danau ataupun sungai. Lalu kemudian selanjutnya ibu dan ayah petani ini berterima kasih kepada burung elang karena telah menyelamatkan mereka. Akhirnya petani dan istri pulang ke rumah dan membawa barang bawaannya yang sudah dibawa. Setelah itu pembuatan suara dalam PowerPoint. Di sini kami ngambil yang namanya, pertama kita mengambil background suling tersebut agar kelihatan di mana seperti ada di ladang. Selanjutnya memakai background suara menakutkan karena ada burung dan
burung elang dan ular yang sedang berantem. Selanjutnya adalah backsound bahagia ketika petani dan istri berterima kasih terhadap burung elang. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabarnya nih? Semoga teman-teman sehat selalu ya. Nah, sebelum memulai pelajaran hari ini, mari kita bernyanyi bersama yuk. Ikuti aku ya. 1, 2, 3. Jari jempol dan telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Doa sebelum belajar. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat supaya menjadi anak-anak yang berguna bagi orang tua dan bangsa. Amin. Jadi, pada hari ini kita akan belajar dengan menonton video cerita yang berjudul Elang Penyelamat. Pada cerita ini, seekor elang menyelamatkan ibu dari seekor ular yang mempunyai niat yang jahat. Gimana nih anak-anak? Pada penasaran kan dengan ceritanya? Yuk kita tonton aja video berikut. Makna yang bisa kita ambil dari kisah tentang elang sang penyelamat ini adalah seperti dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 21 yang berbunyi laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang artinya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Nah, dalam ayat ini sudah jelas sebagai seorang muslim harus menjadikan Rasulullah sebagai uswah hasanah, harus menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan dalam segala kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita ini mengacu, mencontohkan Rasulullah untuk melakukan aktivitas yang kita jalani. Nah, sudah sepatutnya nih kita sebagai seorang pendidik ataupun orang tua harus mendidik anak sesuai dengan ajaran Rasulullah dan mengajarkan apa yang diajarkan Rasulullah. Salah satunya dalam segi sosial, bagaimana Rasulullah memperlakukan orang lain. Nah, seperti dalam cerita ini ya, dalam cerita Elang Penyelamat ini, banyak sekali pesan moral dalam hal penguatan sosial
yang bisa kita ambil. Seperti diantaranya yang pertama, jika bertemu teman walaupun berbeda agama harus menyapa. Kemudian, jika ingin meminta bantuan, ucapkan kata tolong. Kemudian, membantu sesama jika sedang kesulitan. Seperti tadi ya, burung elang yang membantu ibu dari ular. Kemudian, memberi nasihat kepada ular agar tidak berbuat sesuatu yang merugikan orang lain. Kemudian, mengucapkan terima kasih jika ada seseorang yang membantu kita. Nah, hal-hal ini perlu diajarkan kepada anak-anak kita dari usia dini ya, agar akhlak yang baik dapat terbentuk dengan sempurna. Halo adik-adik, alhamdulillah kita semua sudah berakhir di penghujung akhir pembelajaran. Maka dari itu kita mengucapkan bersama yaitu hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti cerita dan sudah mendengarkan sebuah pembelajaran di hari ini. Adik-adik, bagaimana adik-adik tahu tidak siapa yang telah menolong petani dan ibu petani yang akan digigit ular? Iya betul, burung elang. Tepuk tangan. Wah, teman-teman sangat menyimak cerita tersebut ya. Terima kasih teman-teman karena telah menyimak. Ibu akan pamit, tapi kita semua akan bernyanyi terlebih dahulu untuk menutup pembelajaran hari ini. Mari bersama-sama kita berhitung 1 sampai 3 ya. 1, 2, 3. Good morning, nice to see you smiling face. Good morning to you and to you. Good morning, nice to see your smiling face. Good morning to you and to you. Oke. Applause buat teman-teman. Terima kasih banyak. Mari kita membaca doa sebelum mengakhiri pembelajaran. Bismillahirrohmanirrohim. Rabbi zidni ilman warazukni fa'man. Alhamdulillah. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.